ahli salat masuk surga terlebih dahulu dari si syahid. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, dua orang kabilah Bali, satu kaum keturunan Kudah, telah masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah SAW. Salah seorang dari keduanya mati syahid dalam jihad, dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Sayyidina Thalha bin Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, aku bermimpi orang yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Syahid derajatnya sangat tinggi, seharusnya masuk surga terlebih dahulu. Esok paginya aku sampaikan mimpiku kepada baginda Rasulullah SAW, atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada baginda Nabi SAW. Beliau bersabda, bukankah orang yang mati kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat sholat selama setahun. Hadis riwayat Ahmad. Faedah, jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali sehari, ditambah witir 3 rakaat, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali, ditambah witir, ditambah sholat rawatib, ditambah sholat nawafil, maka sungguh betapa banyak rakaatnya. Imam Ibnu Majah rahmatullahi alaihi juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Sayyidina Thalha radhiyallahu anhu sebagai orang yang memimpikan hal itu bercerita, ada dua orang dari suatu kabilah datang kepada baginda Rasulullah SAW dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani sehingga dalam suatu peperangan ia syahid, dan yang satunya lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan pintu surga dan kedua orang itu juga di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabatnya yang meninggal dunia setahun kemudian untuk masuk surga. Sedangkan sahabat yang mati syahid disuruh menunggu tak lama kemudian. Dari dalam surga datanglah seseorang yang mengizinkan sahabat yang syahid untuk masuk surga. Ia berkata kepadaku, sekarang engkau belum saatnya, pulanglah. Ketika bangun pada pagi harinya, kuceritakan mimpi itu kepada orang-orang. Semua sangat heran, mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga belakangan. Padahal seharusnya si syahid masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya mereka menemui baginda Nabi SAW dan menceritakan mimpi itu. Beliau bersabda, mengapa kalian heran? Kami menjawab, ya Rasulullah, kami heran mengapa si syahid yang bersemangat tinggi dalam perjuangan agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian. Baginda Nabi SAW bersabda, bukankah ia memiliki kelebihan beribadah setahun daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya, bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan puasa Ramadan daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Baginda Nabi SAW bertanya lagi, bukankah ia mempunyai kelebihan sujud dalam sholat daripada si syahid? Kami pun menjawab, benar. Beliau bersabda, perbedaan kedua orang itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Kisah seperti itu terjadi pada banyak orang. Dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan kisah 2 orang sahabat seperti kisah di atas, tetapi perbedaan antara kematian keduanya adalah 8 hari. Dalam kisah yang lain perbedaan kematiannya adalah 7 hari. Namun dalam kedua kisah tersebut, yang mati belakangan masuk surga terlebih dahulu. Sesungguhnya kita dapat memahami betapa besar nilai sholat itu. Kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sejuknya mataku di dalam sholat. Sabda baginda Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai sholat. Dengan demikian, adakah perkara yang lebih berharga daripada sholat? Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada 2 orang yang bersaudara, kakaknya telah meninggal dunia lebih dahulu, 40 hari kemudian barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih soleh daripada adiknya. Orang-orang pun memuji-muji kakaknya. Ketika baginda Nabi SAW mendengar hal itu, beliau bertanya, apakah adiknya bukan seorang muslim? Orang-orang menjawab, dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian tahu? Dalam 40 hari itu, berapa banyak derajat adiknya yang telah ditinggikan karena sholat. Perumpamaan sholat 5 waktu, bagikan sungai yang jernih dan dalam yang mengalir di depan rumah seseorang.
dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Beliau melanjutkan, apakah kalian mengetahui sejauh manakah solat-solatnya yang telah meninggikan derajatnya? Alhamdulillah, saudara-saudara jemaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengar bersama bahwa pentingnya solat. Janganlah sampai kita meninggalkan solat ataupun kita melewatkan solat, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya baca dan kita dengar bersama menjadi jazbah atau semangat bagi kita untuk beramal, dan kita berniat untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, dan kepada umat seluruh alam. Insyaallah. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.